Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat. Oke, sekarang kita masuk di tematik 5E, subtema yang kedua kita belajar sama-sama. Miss minta kalian buka di halaman 65. Ya, kita masih belajar tentang tarian ya dengan pola lantainya. Nah, di sini kita mau lihat ada Kini Aku Tahu. Nah, kalian perhatikan bukunya. Dalam peristiwa rantai makanan kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan, ya. Kemudian makanan di dalam tubuh itu setelah dimakan dia akan berubah menjadi energi, ya, yang digunakan untuk bergerak. Ya, jadi makhluk hidup itu pastinya bergerak. Kalau dia tidak bergerak berarti dia mati, ya. Nah, begitu juga dengan manusia, binatang maupun hewan pasti dia bergerak. Nah, kalau manusia bergerak menggunakan tangan dan kaki, ya. Nah, contohnya sekarang kita perhatikan di sini. Gerakan tersebut dapat diciptakan untuk mengungkapkan aktivitas ya atau mengekspresikan perasaan dalam bentuk tarian. Ya, jadi dari kaki maupun tangan kita bisa mengekspresikan dalam bentuk tarian. Contohnya, ketika kalian mengagumkan satu binatang, misalnya tari kupu-kupu, ya, misalnya kupu-kupu, kalian bisa kalian suka dengan warna sayapnya, keindahannya, ya. Nah, kalian pasti bisanya begini kan? Kalau kupu-kupu kan dia begini, ya kan? Dia begini tangannya. Nah, itu ya merupakan ekspresi kita untuk mengungkapkan satu tarian, kekaguman kita dalam bentuk satu tarian, ya, tarian kupu-kupu, ya. Jadi ekspresi itu adalah sesuatu rasa kekaguman kita, ya, rasa kagum kita kepada sesuatu barang atau makhluk hidup yang kita apresiasikan ke dalam bentuk tarian. Oke, lanjut di sini. Gerakan juga membentuk pola lantai, ya. Nah, lihatlah pola lantai tari kipas dari Sulawesi Selatan pada gambar yang ini, ya. Ini adalah pola lantai dari tari kipas Sulawesi Selatan. Pola lantai tersebut ya menggunakan pola lantai garis lurus. Ada bermacam pola lantai dalam tarian. Ada pola lantai diagonal, lengkung, dan zigzag atau membentuk lingkaran. Tapi nanti ketika kalian kelas 6, kalian akan menambahkan lagi yang namanya pola lantai vertikal, pola lantai horizontal. Ya, nah di sini yang kita pelajari ini pola lantai diagonal, lengkung, zigzag maupun atau membentuk lingkaran. Nah, di halaman berikutnya kalian bisa lihat di sini. Ini adalah bentuk pola lantainya. Ya, ini bentuk pola lantainya. Ini pola lantai diagonal, ya. Ini pola lantai zigzag. Ini pola lantai melengkung atau lengkung, dan ini pola lantai melingkar atau lingkaran. Nah, tema tarian pun diambil dari kegiatan sehari-hari, ya, kegiatan manusia sehari-hari. Nama tarian diambil dari tema tarian, misalnya tari tani, ya. Nah, properti yang digunakan selain itu apa? Misalnya kipas, ya. Kalau tari kipas propertinya kipas. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sini di Ayo Diskusi. Kita sama-sama jawab. Miss minta kalian tuliskan di buku PS SBDP, ya. Yang pertama, menurutmu apa nama dan asal daerah tarian pada gambar di samping? Nah, gambar ini, nih, yang ini adalah tari piring, ya. Kalian tuliskan tari piring dari Minangkabau, Sumatera Barat. Yang kedua, apakah properti tari yang digunakan dalam tarian tersebut? Yaitu piring dan selendang. Lalu yang ketiga, pola lantai apakah yang digambarkan dalam tari tersebut? Nah, ini adalah pola lantai vertikal, ya, karena lurus, ya, garis lurus. Oke, selanjutnya Miss minta kalian bukakan kembali halaman 82. Nah, di dalam halaman 82 ini kita mau belajar sama-sama sebuah tarian yang namanya tari Maung Lugai. Ya, Maung Lugai. Nah, sekarang kalian simak, Miss bacakan. Tari Maung Lugai adalah tari dari tanah Sunda atau Jawa Barat yang menampilkan kelincahan dan keperkasaan harimau.
Maung berarti harimau dalam bahasa Sunda. Maung Kugai merupakan turunan dari tari Jaipong ya, yang telah terkenal sebagai tarian khas Sunda. Tari Maung Kugai memiliki keunikan tersendiri. Tidak seperti tari Jaipong ya yang lemah lembut, indah ya, tetapi beberapa gerakannya di dalam tari Maung Kugai ini adalah gagah perkasa. Ya, gagah perkasa dengan beberapa gerakan pencak silat. Meskipun dia membawakan tarian tersebut adalah seorang wanita, dia pun harus lakukan tariannya seperti itu atau gerakannya seperti itu. Gerakan gagah tersebut mengambil inspirasi dari gerakan macan yang menerkam, mengaum, dan mengintai mangsanya. Kostum yang digunakan pun atau yang dipakai menambah karakter harimau karena dihiasi oleh kain loreng-loreng ya, dan hiasan kepala yang sewarna. Nah, lagu pengiring yang dipakai dalam tarian ini diciptakan oleh Mang Koko ya, dia seorang seniman yang berasal dari Sunda ya. Latar belakang tari ini adalah kehidupan hutan. Maung tersebut menari, mencerkam ya, mengaum dan mengintai mangsanya dikarenakan banyak manusia yang masuk ke hutan dan merusak hutan yang menjadi habitat maung ya, karena pada dasarnya namanya manusia ya, ingin mencari, misalnya dilihat pohon yang bagus pohon itu ditebang. Untuknya apa? Untuk apa pohon itu ditebang? Untuk bisa dijadikan kertas atau juga bisa untuk pemukiman baru, untuk penduduk yang datang ya ke lokasi dari satu daerah yang sudah penuh penduduknya ketika mengungsi atau urbanisasi urbanisasi ya. Nah, akhirnya bisa juga dia menebang ya, dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia pindah. Nah, karena tempat tersebut atau lahan tersebut sudah penuh, maka hutan itu yang dibabat untuk memulai lagi pemukiman yang baru, membuka pemukiman yang baru atau lahan yang baru untuk mereka lakukan satu kegiatan untuk manusia ya. Tapi pada dasarnya ya, yang kita lihat di sini kesadaran untuk menanam sebuah pohon itu kurang ya. Tetapi kebanyakan manusia lebih banyak masuk hutan, merusak habitat yang ada di sana. Kemudian setelah itu akhirnya kasihan habitat atau binatang, bahkan pohon-pohon yang ada di sana pun akhirnya mati. Karena apa? Habitatnya sudah dirusak oleh manusia. Nah, sekarang perhatikan di sini. Perbuatan tersebut memicu kemarahan maung tersebut sehingga mereka memprotes ya. Jadi dengan gerakan tarian ini itu maksudnya gerakan memprotes kepada manusia. Karena apa? Karena merusak habitat tempat tinggal mereka di hutan ya. Protes berupa gerakan maung yang memperlihatkan karakter dan makna yang mendalam. Benar atau tidaknya latar belakang tari tersebut yaitu bentuk protes maung atas rusaknya habitatnya. Kita sebagai manusia sudah selayaknya memperhatikan lingkungan, terutama hutan. Kenapa? Karena hutan adalah paru-paru dunia ya. Kalau nggak ada hutan, bagaimana kita makhluk hidup bisa mendapatkan oksigen yang baik, yang bagus untuk kesehatan kita ya. Jadi tanamkan dari sekarang kesadaran untuk menanam pohon ya. Oke, lanjut. Kelestarian hutan harus terus dijaga agar makhluk hidup yang tinggal di hutan tetap aman dan terlindungi ya. Jadi itu yang harus diingat dan dijaga. Makanya baru-baru ini ada beberapa kilas balik sedikit ya, Miss ceritakan sedikit. Ada beberapa pendaki yang naik waktu itu. Kalian tahu yang namanya bunga Edelweiss itu adalah bunga yang dilindungi. Ketika bunga itu dipetik, maka akan mendapatkan sanksi ya. Nah, sanksinya itu luar biasa mahal ya kalau masuk di jalur hukum. Nah, tapi kalau seandainya pun masuk di jalur
masuk di dalam setiap bisi-bisi base camp yang ada atau seluruh gunung itu hanya di backlist ya, namanya di backlist saja. Tetapi pada umumnya kalau memetik sesuatu yang sudah dilindungi itu pasti ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Jadi kenapa? Karena itu sangat langka ya. Karena itu tumbuhan yang harus memang ada di sana. Jadi jangan dipetik ya. Makanya kita selalu dibilang ini, boleh mengambil foto tapi tidak memetik. Boleh meninggalkan jejak hanya untuk kita boleh foto ya. Jadinya intinya kita tidak boleh mengambil atau merusak atau memetik sesuatu yang sudah ada di sana. Ya, oke, lanjut di sini. Kesimpulan makna dari terciptanya tari maung Lugai ini adalah, kalian tolong tuliskan, banyak manusia yang masuk keluar hutan dan merusak hutan yang menjadi habitat daripada maung. Oleh karena itu perbuatan tersebut memicu kemarahan daripada maung sehingga mereka melakukan protes. Kalau sudah, Miss minta kalian bukakan halaman 87 ya. Dia mengomunikasikan dalam menampilkan suatu tarian, seorang penari harus menguasai gerakan dari gerakan tari ya, dan hafal gerakan-gerakannya, baik urutan gerakan dan hitungan gerakan. Kalau kalian lupa ya dengan hitungan gerakannya itu kacau. Bahkan kalau tari lupa gerakannya juga pun itu kacau ya. Jadi harus diingat gerakannya dan hitungannya. Selain itu, seorang penari juga harus bisa menampilkan gerakan tari yang ekspresi yang sesuai dengan tema tarian. Misalnya pada tari Maung Lugai, penari harus bisa mengekspresikan gerakan seekor harimau yang sedang marah karena habitatnya yang rusak. Kostum dan properti tari juga dipersiapkan dengan baik untuk mendukung penampilan tari tersebut. Nah, sekarang kalian tulis jawabannya, kita tulis jawab bersama-sama. Yang pertama, bagaimana ekspresi yang benar ketika menarikan tari Maung Lugai ini? Nah, kalian tuliskan mengikuti ekspresi harimau yang lincah dan perkasa. Lalu yang kedua, bagaimanakah kostum yang sesuai untuk menampilkan tari Maung Lugai ini? Nah, kalian tuliskan hiasan kepala, kemudian selendang, ya. Kemudian apakah tarian Maung Lugai lemah lembut atau gagah perkasa? Tarian ini adalah tarian gagah perkasa ya. Kemudian yang keempat, apakah tema atau isi tari Maung Lugai ini? Yaitu kalian tulis keperkasaan harimau ya, keperkasaan harimau. Yang terakhir, apa pesan atau amanat yang disampaikan dalam tari Maung Lugai ini? Nah, kalian tulis bentuk protes ya, bentuk protes harimau karena habitatnya yang telah dirusak oleh manusia. Oke, nah pelajaran kita sampai pada hari ini sampai di sini. Miss harapkan kalian tetap semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan tulisan isian ini di buku PS SBDP. Nanti Miss akan tanyakan ketika kita Google Meet nanti. Oke, dan jangan lupa kalian tetap harus belajar untuk persiapan PAS nanti ya, dan kisi-kisinya akan di-share. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.